salam satu pena. Pada malam hari ini saya dan rekan saya Randy dari media Desa Makta, dan kebetulan beliau juga wakil ketua IWOI dari Kabupaten Bandung, dan beserta Pak Mario dari media Desa Makta. Gimana kemarin Pak? Ini kita tahu nih ya, isu-isu melakukan KW atau SKW. Itu menurut kamu seperti apa? Oke, selamat malam rekan semua. Saya Randy, mungkin Telekom, dan juga ketua IWI. Saya bersama rekan saya di sini nih dari media. Jadi terkait masalah KW dan SKW ini sebetulnya polemik yang sudah lama ya, tapi tidak ada penyelesaian. Karena boleh dibilang ini polemik yang cukup rancu. Ada sebagian yang menyatakan UKW atau SKW itu sendiri adalah wajib, ada yang menyatakan tidak wajib. Nah, kalau kita kembali merujuk kepada Undang-Undang Pokok sendiri, ini Undang-Undang Pokok tahun 1999 nomor 40 ya, bahwasanya tidak ada keharusan seseorang itu harus melakukan menjadi wartawan sebetulnya. Karena apa? Karena ciri-ciri keabsahan wartawan itu bukan dari UKW-nya, melainkan dari kode etik kebijakan. Karena ada apa? Dalam Undang-Undang Pokok itu sendiri antara poin-poin pada jurnalistik. Jadi di situ ada para masyarakat tidak tahu bahwasanya di sana kita apabila telah menjalankan kode etik itu dengan baik dan benar, maka tidak ada masalah dengan itu. Cuman ada beberapa pihak yang mungkin menyatakan karena satu kepentingan lah yang mungkin kita sadar kepentingan, jadi menyatakan bahwasanya UKW dan SKW adalah satu hukum. Maka dari itu saya katakan kalaulah keabsahan seorang wartawan itu dinilai dari UKW atau dari SKW-nya, maka itu sama aja mengkhianati Undang-Undang Pokok tahun 1999 nomor 40. Kenapa? Karena di sana memang tidak kekerasan. Jadi itu Bang Rama. Karena di sini juga rekan-rekan banyak yang mengeluh nih dengan adanya KW seperti ini. Ya, jadi seakan-akan tuh gimana ya? Kalau ini menjadi wajib gitu. Iya, jadi dianggap tuh kayak mengurangi kemerdekaan mereka sebagai pers. Ya, betul. Jadi gini, sebelum ini memang saya membuat banyak artikel tentang terkait dengan KW, SKW, yang mana artikel itu sendiri ada yang saya sentuh beberapa pihak-pihak yang memang berwenang. Tapi kalau kita kembali lagi, saya katakan kepada Undang-Undang Pokok, maka KW ini bukan menjadi syarat sah keabsahan seorang jurnalis. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita merujuk ini buku saya dapat dari Dewan Pers sendiri, ya, dari Dewan Pers, dan di sini kita merujuk kepada buku yang diberikan oleh justru Dewan Pers sendiri. Ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 pada bagian kode etik jurnalistik, ini kan ada kode etik 11 pasal. Jadi ada 11 pasal, di sini tertera pasal 1, 2, 3, 4, dan kalau kita sebutin panjang ya, lebar ya. Jadi intinya ada 11 pasal terkait kode etik jurnalistik. Yang mana ketika seorang jurnalistik itu melakukan tugas pokoknya sebagai jurnalis itu sesuai dengan kode etik yang ada, maka UKW ini tidak lagi menjadi syarat utama. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah apa? Banyaknya media-media online yang bermunculan menjamur, tapi mereka ini tidak mengikuti kode etik yang ada. Oleh karena itu ada beberapa pembagian nih, kalau kita boleh sharing ya, kita bagi. Jadi ada orang yang memang belum melaksanakan UKW, tapi dia memiliki kemampuan dan mengetahui tentang bidang jurnalistik itu sendiri. Nah, yang kedua, ada orang yang sudah melaksanakan UKW, tapi dia justru tidak tahu tentang kode etik dan yang lain-lain. Cuma karena ada finansial yang lebih beruntung dari rekan-rekan yang lain, melaksanakan UKW dapatlah sertifikasi. Tapi ketika ditanya kode etik dan yang lain, justru dia nggak tahu. Nah, yang lebih parahnya lagi, udah nggak UKW, terus tidak menjalankan kode etik. Inilah yang kebanyakan polemik terjadi di kalangan wartawan yang ada.
Kenapa? Mereka masuki suatu instansi itu petatan terkait di bawah KPA dengan modal KPA dan surat tugas, ya mereka melakukan semacam pemerasan, intimidasi, pengancaman dengan berazaskan undang-undang pokok itu sendiri. Jadi di sini saya katakan tidak kita pungkiri bahwasanya memang ada si oknum rekan-rekan dari universitas, jadi yang mana datang ke instansi kemana pun dinas itu tujuannya hanya untuk melakukan tindakan yang boleh dikatakan pemerasan. KW sendiri itu seperti apa sih prosesnya Pak? Yang kita tahu itu kan ada 3 tahap. Iya betul. Jadi apa aja Pak? Jadi untuk UKW, jadi UKW atau SKW itu sebetulnya produk dari Dewan Pers. Kita ketahui bahwasanya itu produk Dewan Pers. Yang menjadi kerancuan di sini adalah selama ini UKW seperti apa sih yang diakui sama Dewan Pers? Nah, itu kan. Karena apa? Karena tidak semua organisasi wartawan yang melakukan UKW tapi diakui asalnya dengan Dewan Pers. Contoh salah satu, banyak organisasi lembaga yang melaksanakan UKW, namun tidak ada keabsahan dari Dewan Pers. Nah, UKW ini sebetulnya kalau dari Dewan Pers, kita merujuk kepada Dewan Pers ini ya, ada tiga itu. Yang pertama UKW tingkat pertama, yaitu pertama kali UKW ini. Nah, UKW tingkat media dan UKW tingkat utama. Jadi ada tiga tingkatan dari Dewan Pers itu sendiri. Karena dari organisasi lain juga ada ketentuan sendiri yang mungkin punya kebijakan dari organisasi tersebut. Nah, yang jadi persoalan ketika kita tidak UKW dengan organisasi yang mungkin ditunjuk oleh Dewan Pers, apakah itu tidak diakui oleh Dewan Pers? Kan itu yang jadi pertanyaan. Jadi begitu Pak Rahman. Untuk yang tadi Bapak bilang itu 3 tahap itu ada biayanya seperti kayak kita bikin SIM gitu kan, harus diuji dulu kan. Iya betul. Atau gimana atau kita bayar ininya, registrasinya pulang, atau bisa dilombakan, dia dapat sertifikat itu kita bawa kemana-mana kan. Atau gimana? Jadi untuk terkait masalah itu saya tidak bisa terlalu berspekulasi ya, karena keterbatasan saya mungkin ya. Tapi ya apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Jadi kalau untuk biaya tentunya pasti ada ya. Tapi berapa biayanya saya itu yang kurang. Yang saya tahu memang ada kita mengeluarkan biaya, dan justru itu sebetulnya pokok permasalahannya. Karena tidak semua rekan-rekan wartawan itu punya pemikiran yang bagus. Yang punya duit oke lah, bisa tahu ya. Yang punya duit kan gitu. Sementara di satu sisi teman-teman wartawan ini ada yang punya keterampilan, kemampuan di bidang jurnalistik. Apakah karena dia tidak UKW, tidak diakui sebagai wartawan? Kan enggak juga. Justru itulah banyak dari artikel-artikel yang saya buat sebetulnya menyentil membahas masalah ini. Karena saya sentil itu kenapa? Banyak loh teman-teman kita di lapangan yang boleh dibilang bisa investigasi, bisa bikin narasi, bisa wawancara, ahli dalam analisa suatu permasalahan. Nah, tapi karena keterbatasan finansial dia justru tidak bisa UKW. Atau mungkin dia UKW di lembaga yang mungkin tidak diakui sama Dewan Pers, dalam tanda kutip ya. Nah, jadi apakah karena itu dia tidak diakui sebagai wartawan? Kan nggak juga. Makanya kembali lagi kepada undang-undang pers tadi yang saya katakan, ketika kita sudah menjalankan tugas sebagaimana kode etik jurnalistik yang tertera pada Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 99, maka kami katakan dalam konteksnya dengan keterbatasan saya katakan bahwasanya ya udah itu sebagai wartawan dan jurnalistik. Memang seperti itu, karena tugasnya wartawan itu memang mengikuti kode etik yang ada. Nah, kode etiknya dibuat sama Dewan Pers sendiri kok, amanat dari konstitusi kan gitu. Gitu Bang Rama. Ya betul ya, Bang Mayan. Jadi malam ini kita berbincang-bincang dengan Bang Rama ya, dari Bang Rama juga dari media, Bang Mayan dari media, mungkin karena isu-isu yang beredar di kalangan wartawan menjadi apa ya, menjadi menghantui dari atau sendiri gitu ya. Iya apa? KW, Iya KW betul. kan apa kita harus mewajibkan gitu media itu harus seperti itu, dan itu tuh apa kita selalu bawa sertifikat itu setiap kita konfirmasi ke dinas saat ini kita masih apa wawancara di situ apa kita harus bawa itu atau ada fungsi lainnya gitu. Jadi sebahagian
kalau boleh saya jawab, sebagian dari instansi, lucunya sebagian dari instansi itu justru mewajibkan UKW itu sebagai salah satu syarat ketika seseorang jurnalis itu mau menginvestigasi ke dinasnya sendiri. Nah, mereka mewajibkan itu. Padahal Dewan Pers sendiri, kalau kita lihat dari siaran pers ini, boleh dicatat buat teman-teman jurnalis semua, dari siaran pers nomor 7 Dewan Pers tahun 2023, ini teman-teman biar tahu juga bahwasanya statement dari Dewan Pers sendiri menyatakan bahwasanya tidak ada kewajiban perusahaan media mendaftarkan diri atau memverifikasi diri kepada Dewan Pers sendiri, termasuk wartawan-wartawannya, termasuk pempresnya. Ya itu tadi, kembali asal mereka menjalankan sesuai dengan kode etik yang ada. Karena dulu juga berapa banyak kita tahu petinggi atau sesepuh dunia pers, ada Malik, itu berapa banyak lah sesepuh dunia pers yang justru mereka tidak mengenal UKW, karena zaman dulu nggak ada UKW, nggak ada SKW. Kok ke belakang ini menjadi satu kewajiban kan gitu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan, bukan berarti UKW itu tidak wajib, bukan. Jadi saya garis bawahi, bukan berarti tidak wajib atau tidak disarankan, bukan seperti itu, melainkan UKW ini adalah suatu anjuran, bentuk anjuran seharusnya. Jadi alangkah baiknya ketika kita sudah pintar di dunia jurnalistik, pandai dalam tugas atau segala macamnya gitu kan. Nah, untuk sebagai lebih kalau saya bilang keabsahannya lebih mantap, kita UKW, kita SKW gitu. Mungkin seperti itu ya. Abang adanya KW ini gimana baiknya atau Baiknya buat teman-teman wartawan nih. soalnya terus terang bang, dari 3 itu yang sudah tahu nilainya ya, karena kita kan jurnalis kan nggak setiap Mungkin dengar lah ya, ada kabar-kabar burung tentang biaya yang jangan-jangan nanti korupsi lagi. Itu loh yang kita khawatirnya ini. Kalau cuma hanya seberapa sih oke lah, karena kita di sini juga berarti sih di situ ya. Tadi saya bilang kok supaya kita cuma bayar administrasi, kita kasih bensin, lulus, terima atau gagal minggu depan kita balik lagi, uji lagi, terus lulus, kita terima SIM-nya itu, oke lah. Tapi kan di sini ya memberatkan juga sih bagi kita ya, terutama bagi saya ya. Bagi Bang Rama dan mungkin sebagian dari rekan-rekan yang lain nih, termasuk saya juga seberat gitu. Nominalnya lumayan sih. Iya, kalau itu dijadikan satu keharusan maka sama aja dengan mengekang tugas pokok jurnalis itu sendiri. Kenapa? Karena kita diberi kebebasan pers di dalam undang-undang pokok pers itu sendiri untuk apa? Untuk melakukan tugas jurnalistik. Kenapa harus dikekang dengan adanya UKW dan SKW? Sementara kita sudah menjalankan tugas pokok itu sesuai dengan KEJ, kode etik jurnalistik. Kenapa harus ada UKW kan gitu? Nah, tapi buat teman-teman, buat rekan-rekan sahabat jurnalis seluruh Indonesia, buat semua teman-teman awak media, bukan berarti UKW ini tidak penting ya. Penting itu sangat penting sekali sebetulnya apabila memang finansial kita memang mencukupi untuk itu. Ini bukan soal finansial aja sebetulnya, karena kesiapan dari UKW itu ada ujiannya dan bertahap gitu. Jadi bertahap. Yang terpenting dari tugas pokok jurnalistik adalah kita mengikuti Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 yang memang diamanatkan oleh konstitusi. Jadi jangan kemana-mana, kita tugas pers ya tugas pers, tidak keluar dari konteksnya, tidak keluar dari proporsi yang ada gitu. Ya Pak Mail ya, barangkali ada mau ditanyakan mungkin sedikit pencerahan buat teman-teman yang mungkin belum mengetahui tentang SKW. Oh ya, SKW sendiri udah tahu kepanjangannya? Ya, bisa dijelasin nggak? Apa artinya? Tahu nggak? Nah, saya pengen nanya sekali. Jadi SKW itu kalau di produk Dewan Pers adalah sertifikasi kompetensi wartawan. Kalau UKW adalah produk dari mungkin organisasi lain yang mana mengatakan uji kompetensi wartawan. Jadi di sana semacam ya boleh dikatakan kayak SIM tadi lah. Kita bisa bawa motor, kalau nggak ada SIM tetap aja ditangkap sama polisi kan gitu kan. Bukan berarti karena kita nggak ada SIM kita nggak bisa bawa motor. Ya, artinya itu bukan syarat keabsahan seorang jurnalis. Dan semoga tercerahkan mungkin Bang Rama, Bang Main. Ya, ada lagi mungkin yang ingin kita perbincangkan di malam ini. Udah, ya mungkin gitu dulu.
saya ini pesan saya kepada semua rekan-rekan jurnalis di Indonesia, makanya kita bertugas kembalilah kepada tugas pokok awal kita sebagai jurnalis. Jangan kita memanfaatkan kebebasan pers sebagai alat atau senjata bagi kita untuk memeras orang lain, memeras instansi, mengancam, mengintimidasi. Karena kebebasan pers itu sendiri telah diatur dalam undang-undang. Artinya bebas bukan berarti semena-mena. Bebas itu artinya di sini dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Bukan berarti semena-mena kita kesana kesini juga. Kita gitu. Makanya buat teman-teman ikuti kode etik yang ada, jangan melawan hukum, ikuti undang-undang karena itu amanat dari konstitusi. Sekian dulu mungkin dari saya Randy, pemimpin redaksi Lensa.com, wakil ketua UOI DKI Kabupaten Bandung.